TikTok Shop nggak boleh berdagang lagi. Para pelaku usaha UMKM yang dia tidak aktif di dunia sosmed merasa tergerus omsetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Jogja Network sekalian dengan saya di pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan bahas yang lagi hangat dan menarik. Apa itu? TikTok Shop nggak boleh berdagang lagi. Nah, ini menarik. Pro kontra alias kontroversi sempat mengemuka, baik yang dukung TikTok maupun yang kontra. Yang dukung TikTok juga ada UMKM, yang kontra juga ada UMKM-nya. Kenapa bisa demikian? Karena fenomena beberapa waktu terakhir ini, para pelaku usaha UMKM yang dia tidak aktif di dunia sosmed merasa tergerus omsetnya dengan jualan yang dilakukan di sosmed oleh pelaku usaha, baik itu dia mengendorse artis atau dilakukan oleh secara sendiri maupun tim marketingnya. Nah, yang jadi persoalan adalah apakah iya dagang di TikTok itu memang luar biasa? Ternyata betul. Saudara sekalian, berdasarkan data yang dirilis oleh Kumparan, pada posisi 27 Agustus 2023, berarti baru nih. Data dari Shopplus yang dikutip dari Kumparan itu menjelaskan bahwa omset TikTok dalam sebulan terakhir, karena ini dirilis Agustus, iya, angkanya, maksud saya ini di Oktober ya, angkanya 8,89 triliun. 8,82 triliun satu bulan. Angka tersebut dari mana? Dari berapa banyak transaksi? Transaksinya ternyata cukup besar. Saya baca nih. Omset tersebut dihasilkan dari 119,6 juta transaksi selama 27 Agustus hingga 25 September 2023. Jadi rentang 27 Agustus sampai 25 September itu terjadi 119,6 juta transaksi dengan nilai transaksi sebesar 8,82 triliun. Saudara-saudara sekalian pencinta Jogja Network, wajar ketika ada yang merasa terusik posisinya dalam transaksi yang dilakukan melalui TikTok Shop ini. Sepengetahuan saya, yang beriklan di TikTok itu bukan cuma UMKM biasa, mungkin ya UMKM, tapi dia juga sudah merambah cabangnya di mana-mana. Angka ini cukup signifikan dalam satu bulan, saudara sekalian. Kenapa bisa demikian? Karena tidak semua pelaku UMKM memanfaatkan media sosialnya untuk berbisnis. Ada memanfaatkan secara biasanya hanya broadcast. Numpang lewat ya, nitip promosi ya, nah begitu.
di grup WA, mungkin di FB, di Instagram, dan bentuk lainnya, sosial media lainnya. Nah, yang dilakukan oleh TikTok ini, yang semula hanya sebagai sarana, ya orang numpang lewat begitu sambil berjoget-joget, ngiklanin. Manakala diseriusin sebagai satu e-commerce, nah semula jadi sarana hanya komunikasi aja, sosmed, sosial media, sekarang menjadi social commerce. Wadah komunikasi sosial sekaligus berbisnis. Karena merasa tergerus begitu ya kawan-kawan UMKM, akhirnya pemerintah berusaha hadir dan mencoba mengatur tata kelola ini. Akhirnya pemerintah menerbitkan melalui Menteri Perdagangan, saya coba baca, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, perikanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Ini menarik. Ada beberapa hal, saudara sekalian, yang coba dikemas oleh pemerintah melalui Menteri Perdagangan dalam peraturan Menteri Perdagangan ini. Yang semula belum ada. Ini merupakan perbaikan dari tahun 2020. Yang belum diatur secara tegas adalah di undang-undang ini di peraturan ini coba dipertegas, yaitu adanya pendefinisian model bisnis penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi tadinya sosial media biasa, kemudian sekarang diberikan suatu makna, yaitu sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, atau disingkat dengan PPMSE. Apa itu PPMSE? Di sini pemerintah mencoba memberikan batasan pengertian supaya halayak memahami. Nah, perdagangan melalui sistem elektronik yang selanjutnya disebut dengan PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Jadi perdagangan, jadi beriklannya begitu, menawarkan barangnya yang ditransaksikan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Kemudian saudara sekalian, karena di situ ada kalimat sistem elektronik, maka diberikan juga batasan makna dari sistem elektronik tersebut, yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik, perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Nah, jadi perangkatnya elektronik ini gunanya itu tadi, mengumpulkan, menganalisis, mengiklankan, mengumumkan, dan seterusnya. Ini satu yang baru di dalam peraturan Menteri Perdagangan ini. Kemudian saudara sekalian, kalau kita cermatin,
perdagangan di TikTok Shop ini bukan cuma produk di dalam negeri. Ada produk yang didatangkan dari luar. Mereka bisa berjualan secara live. Ini yang membedakan. Biasanya orang nitip dagangan secara broadcast begitu, melalui grup-grup WA. TikTok ini cukup menarik. Dia menawarkan dagangnya secara live. Silakan Bapak Ibu sekalian, sampai 30 menit ke depan dijual hanya Rp5 misalkan. Orang kemudian berbondong-bondong dijelaskan speknya. Yang pakaian lah, yang kerudung lah, yang kipas angin, water heater, rice cooker, dan segala macamnya. Hanya setengah jam, hanya 1 jam, masih tinggal 1, masih tinggal sekian. Wah. Dan di situ kalau saya lihat, yang mengikuti cukup banyak dan menanyakan beberapa hal terkait detailnya. Ini wajar karena ingin melihat barang itu bagus atau tidak, speknya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ketika ada barang yang didatangkan dari luar, Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur minimal harga yang boleh ditawarkan dengan harga $100. Ini minimal. Sehingga kalau di bawah $100 nggak boleh. Jadi minimal $100. Ini pedagang yang sudah lintas batas. Nah, saat ini saudara sekalian, kalau kita cermatin di pasaran, contoh mungkin hari ini saya pakai baju batik nih. Saya sering tampil gini dengan pakaian batik. Kebetulan hari-hari tertentu saya menggunakan baju batik. Dan masih hangat sebagai hari batik Indonesia nih. Ada pedagang di TikTok Shop ini mengimpor barang motif batik dari negara lain. Harga lebih murah. Kenapa bisa murah? Karena mereka mendatangkan dalam jumlah besar. Kemudian dijual secara retail melalui TikTok Shop ini. Nah, para pedagang, para pengrajin batik yang ada di daerah Sumeneb, Pamekasan, Jogja, Solo gitu ya, Pekalongan, dia merasa terjadi persaingan. Saya menawarkan harga yang dianggap lebih mahal ketika yang dibandingkan adalah barang-barang yang datang dari luar negeri. Nah, pemerintah membatasi minimal $100 ini harganya cukup wajar dalam rangka memprotek industri sejenis di dalam negeri supaya tidak kalah si pengusaha UMKM-nya. Kemudian saudara sekalian, ketika barang ini didatangkan dari luar, pemerintah juga memberikan panduan, memberikan guidance. Ada yang boleh dibeli, ada yang tidak. Ada yang disebut dengan positive list, yaitu daftar barang asal luar negeri yang diperoleh cross border, jadi lintas batas, langsung masuk ke Indonesia melalui platform perdagangan elektronik. Jadi dibolehkan atas barang-barang tertentu. Kalau dalam investasi kita mengenal daftar negatif investasi atau investasi yang tidak dibolehkan di Indonesia, ini ada namanya positive list. Daftar barang-barang yang boleh diperdagangkan melalui ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan ini. Jadi yang boleh diperdagangkan secara cross border itu, secara langsung dari negara lain ke kita, dibatasi itemnya, jenisnya, supaya andai barang-barang itu ternyata ada penggantinya,
ada barang sejenis di Indonesia supaya bisa bersaing secara positif. Ini sudah 3 hal nih. Yang pertama, mengenalkan perdagangan melalui sistem elektronik, kemudian batasan minimal $100, dan ketiga, pemerintah membuat daftar yang dibolehkan. Andai kata kita berdagang melalui sosmed, barang itu didatangkan dari luar negeri. Nah, saudara sekalian, di satu sisi kita para pelaku UMKM diuntungkan dengan kriteria ini, bahwa boleh bertransaksi secara social commerce saat ini, tapi dengan catatan bahwa yang beriklan ini, yang ada di sosmed ini, tidak boleh dia sebagai produsennya. Jadi saya membuat baju batik, kemudian saya mengiklankan langsung, tidak boleh. Silakan misalkan teman-teman UMKM itu sebagai produsennya, kemudian beriklan melalui social commerce-nya itu menggunakan jasa lain. Tidak boleh langsung direct ke marketnya gitu. Supaya menjadi jelas, ini fungsi sosial media untuk berkomunikasi dengan social commerce, untuk berdagang. Yang berdagang dibolehkan, tapi bukan dia selaku produsennya langsung, menggunakan jasa. Bisa juga jasa itu masih ada kaitannya, mungkin afiliasinya, tapi di peraturan Menteri Perdagangan ini diatur beberapa hal yang memberikan peluang kepada UMKM itu untuk mampu bersaing, punya akses pasar yang jelas, dan dengan peraturan ini jangan sampai kita tidak ikut aktif. Kita harus lebih aktif ini. Bagaimana kita melihat peluang dari peraturan ini? Apakah masih ada celah? Masih ada. Bagaimana celah ini bisa kita tutup atau celah itu kita manfaatkan, tetapi kita tidak melanggar ketentuan yang ada. Contoh nih, contoh. Saya tidak boleh menjual barang saya langsung kan. Nah, tapi ketika orang berpromosi, silakan Bapak Ibu bisa hubungi nomor HP di bawah ini. Saya adalah marketing itu secara freelance. Nomor di bawah ini adalah nomor dari si produsen. Nah, masih ada celah yang bisa dimasuki oleh pelaku usaha untuk berdagang langsung tapi kesannya tidak langsung. Ini pesan menarik di lapangan. Karena tidak sampai ke sana jangkauannya. Kemudian kita lanjut, satu lagi, apa yang ada diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan ini? Bahwa syarat khusus bagi pedagang luar negeri yang masuk ke marketplace kita atau loka pasar kita dalam negeri menyampaikan bukti legalitas usaha dari negara asalnya. Jadi dia legalitas dia sebagai pengusaha di sana harus dilampirkan, memenuhi standar nasional Indonesia dan halal. Mencantumkan label halal dalam bahasa Indonesia bahwa produk ini asal luar negeri dan memang dari asal pengirimnya barang itu adalah halal. Jangan nanti transaksinya menggunakan produsennya buat narkoba, diiklankan oleh pihak ketiga, terjadi transaksi. Itu barang yang haram. Tidak boleh ditransaksikan sejak awal. Sahabat Jogja Network sekalian, kita lanjutkan diskusi kita masih terkait dengan peraturan Menteri Perdagangan yang membatasi sosial media sebagai sarana berdagang. Nah,
Ada satu lagi yang menarik, saudara sekalian, yang diatur di Peraturan Menteri Perdagangan saat ini. Apa itu? Salah satunya adalah pedagang ini yang berjualan secara elektronik dan afiliasinya dilarang. Ini tegas nih, dilarang menguasai data masyarakat serta wajib memastikan tidak terjadi penyalahgunaan penguasaan data penggunaannya untuk dimanfaatkan oleh pedagang menggunakan sarana elektronik ini atau perusahaan afiliasinya. Jadi data kita yang kita kirimkan ketika kita berdagang di sosial media gitu, ketika kita beli produk, diminta mengisi identitas kita, KTP, nomor HP, untuk nanti memastikan pengirimannya segala, harus dipastikan dan wajib mereka mentaatin tidak terjadi penyalahgunaan data. Sekarang sudah ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sebagian beberapa waktu yang lalu tiba-tiba ada puluhan ribu dugaan data bocor di platform bisnis gitu. Ini pemerintah tegas memastikan jangan sampai dalam perdagangan secara elektronik ini terjadi penggunaan informasi secara pribadi ini disebarluaskan untuk kepentingan yang lain. Larangannya tegas ini. Kemudian saudara sekalian, satu lagi yang diatur adalah social commerce hanya untuk memfasilitasi promosi barang atau jasa dan dilarang menyediakan transaksi pembayarannya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah yang selama ini ketika saya berpromosi sekaligus saya bertransaksi, menyampaikan kepada audiens, membayar jumlah tertentu atas pesanannya dengan nomor rekening yang telah disebutkan. Tidak boleh. Tidak boleh langsung transaksi dengan pihak si produsen. Saya beriklan ya hanya beriklan. Produsen yang saya iklankan nanti bertransaksi tidak langsung dengan saya sebagai produsen, tapi nanti menggunakan sarana. Jadi yang beriklan tidak boleh si pengusahanya, tidak boleh produsennya. Jadi tidak boleh ada direct transaction gitu antara penjual dan pembeli. Dilarang ini. Mekanismenya nanti secara terpisah, yang jualan bukan yang berpromosi. Silakan pihak ketiga mempromosikan barangnya, tetapi tidak boleh langsung. 7 hal inilah saudara sekalian yang diatur di dalam Permendagri nomor 31 tahun 2023 ini. Apakah efektif? Kita lihat nanti ke depannya. Apakah masih ada keluhan? Masih ada pelanggaran? Masih ada celah hukum? Kalau memang itu masih ada, maka regulasi ini harus segera lagi diperbaikin. Sebagai kebiasaan di luar negeri, ketika ada loophole, ada celah hukum dalam transaksi perdagangan, segera diantisipasi dengan diterbitkan regulasinya. Cuman ya sekali lagi mohon maaf dengan segala hormat, kita sering keteter, sering terlambat. Lubang-lubang hukum di lapangan ini diantisipasi lama. Kalau bentuk undang-undang, wah terlalu lama bertele-tele, masih nanti ke prolegnas dan selanjutnya. Tidak diantisipasi dengan peraturan-peraturan yang sifatnya mendesak, mungkin diantisipasi oleh peraturan pemerintah atau peraturan presiden, peraturan menteri, dan seterusnya. Selama sifat yang di bawah itu tidak memberikan sanksi pidana, maka itu lebih efektif. Lebih cepat direspon di pasar. Masyarakat menjadi terlindungi. Bukan merasa dilepaskan begitu negara tidak hadir. Ini diskusi awal kita teman-teman sekalian terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 tentang social commerce nih. Sederhananya seperti itu. Terima kasih. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.